Ayo guys, ini udah punya, udah bisa. Udah bisa nih punyaku. Pakai punyaku aja. Dari record. Oke. Udah, mulai nih. Langsung aja mulai moderator. Yang pertama tadi Widya kan? Dea. Dea. Ayu. Oh, Mas Ayu. Mas Ayu, Aku duluan. Kartina. Ya, Mas Ayu, Kartina. Dea. Dela. Iya. Itu ya? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi pertemuan 12 farmasi fisik yang diampu oleh Bu Tantri Nareswari yang beranggotakan Mas Ayu Indrian Saputri dengan NIM 157, Widya Dialopa Sapita dengan NIM 028, Karina Dari dengan NIM 067, dan Dela Natalia dengan NIM 113. Baik, masuklah kita ke Pak. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Mas Ayu. Pada Mas Ayu dipersilakan. Bentar weh, salah. Kenapa dipersilahkan? Ya gak apa-apa. Apa yang salah? Itu kita kayak presentasi ada. Gak apa-apa, Bu. Yalah langsung aja. Terserah. Takut ini loh Gak aku usah tuh. disebutkan aja nanti, gak usah disebutkan, langsung aja nanti. Ya, ya, ya. Ulang ya. Langsung aja nih. Dah? Sudah belum? Mas saya udah oke belum ininya? Kayaknya Screen dia... recordnya. Udah dari tadi. Oh, Nanti kalau oke. dimatiin malah nge-lag lagi. Buruan Oh, oke, makan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 12 farmasi fisik yang diampu oleh Bu Tantri Liris Nareswari yang beranggotakan Mas Ayu Indrian Saputri dengan NIM 150, Widya Dialopa Sapita dengan NIM 028, Kartina Dahari Rambe dengan NIM 067, dan Dela Natalia dengan NIM 113. Berikut penjelasan mengenai materi pertemuan 12. Baik, akan saya jelaskan. Di sini saya Mas Indra Saputri dengan NIM 157. Saya akan menjelaskan adsorpsi pada permukaan padat. Adsorpsi pada permukaan padat adalah proses penyerapan zat tertentu oleh padatan tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik atom atau molekul. Proses ini terjadi ketika suatu zat alir cairan atau gas terikat kepada suatu padatan atau cairan yang berupa zat penyerap atau adsorben dan membentuk suatu lapisan pada permukaan zat penyerap atau adsorben. Adsorpsi material seperti gas atau cair ke permukaan padat merupakan usaha untuk menurunkan energi bebas permukaan pada solid. Tegangan permukaan pada zat padat lebih sulit diperoleh daripada tegangan permukaan zat cair. Antarmuka padat tidak bergerak sehingga seringkali permukaan padat tidak homogen seperti pada antarmuka cair. Dapat dilihat pada gambar berikut. Bisa di next.
Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi antara lain luas permukaan absorben, jenis adsorbat, dan tekanan adsorbat. Contoh dari adsorbs pada permukaan padat yaitu seperti pada spons cuci piring, di mana sponsnya berperan sebagai permukaan padat dan cairan cuci piring sebagai zat yang diabsorpsi. Cairan cuci piring akan menempel pada permukaan spons yang kemudian akan menempel pada permukaan lain. Bisa di next. Lalu ada antarmuka solid gas. Derajat absorpsi gas pada padatan tergantung pada luas permukaan padat atau luas permukaan adsorben. Semakin luas permukaan adsorben, maka semakin banyak adsorban yang ditangkap. Konsentrasi keseimbangan zat terlarut atau tekanan adsorpsi gas, temperatur pada saat proses berlangsung. Jika suhu naik, adsorbat akan terabsorpsi akan turun. Dikarenakan ikatan fisika sangat rentan pada suhu, jika semakin tinggi suhu, maka semakin sedikit peluang terjadinya adsorpsi. Dan sifat adsorbat atau adsorben itu sendiri, seperti pada sifat fisika kimia pada kulit dan partikel debu. Proses adsorpsi dapat berlangsung jika padatan atau molekul gas atau cair dikontakkan dengan molekul-molekul adsorbat sehingga di dalamnya terdapat gaya kohesif. Selanjutnya ada tekanan parsial, yaitu tekanan yang dihasilkan oleh masing-masing gas dalam suatu campuran gas terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam campuran gas ideal, tekanan parsial masing-masing gas merupakan jumlah dari tekanan yang akan dihasilkan oleh gas tersebut. Jika gas tersebut sendirian mengisi wadah yang sama, maka pada tekanan lingkungan yang tinggi, gas yang semakin banyak terpaksa akan diabsorpsi. Untuk menghilangkan absorpsi dapat dilakukan dengan vakum. Hukum Dalton menyatakan bahwa dalam suatu campuran gas ideal, tekanan total dari campuran gas tersebut sama dengan jumlah dari tekanan parsial masing-masing gas dalam campuran tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis dan perbedaan absorpsi. Absorpsi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada absorpsi fisik atau disebut dengan van der Waals. Yang kedua yaitu ada absorpsi kimia atau disebut dengan komisorpsi. Yang pertama yaitu absorpsi fisik. Absorpsi fisik ini terkait dengan gaya van der Waals yang bersifat reversibel dengan penghilangan absorbat dari absorben yang dikenal sebagai desorpsi. Gas yang terabsorpsi secara fisik dapat didesorpsi dari padatan dengan meningkatkan suhu dan mengurangi tekanan. Absorpsi ini terjadi pada suhu rendah. Contohnya, debu yang menempel di kulit. Pada absorpsi fisik ini dapat kembali kepada bentuk semula. Selanjutnya yaitu absorpsi komisorpsi. Absorpsi komisorpsi ini merupakan adsorbat yang melekat pada absorben melalui ikatan kimia primer. Tidak dapat diubah kecuali ikatannya putus. Absorpsi ini bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali seperti keadaan semula dan membutuhkan energi aktivasi terjadi pada suhu tinggi. Contohnya korosi besi dengan udara atau pengkaratan. Kemudian absorpsi isotermik. Apa itu absorpsi isotermik? Absorpsi isotermik merupakan banyaknya gram gas yang dapat terabsorpsi oleh 1 gram absorbet pada suhu tetap. Isotermik dibagi menjadi dua, yaitu teori Freundlich-Langmuir yang merupakan absorpsi isotermik yang hanya ada satu lapisan. Teori ini menggunakan model sederhana untuk mendeskripsikan sebaran molekul pada permukaan padatan dan menurunkan persamaan untuk isotem. Teori Freundlich-Langmuir ini menganggap bahwa padatan mempunyai permukaan yang sama. Molekul yang diabsorpsi ditempatkan pada tempat yang spesifik. Energi permukaan tidak tergantung pada yang ditempati atau tidaknya permukaan. Molekul yang diabsorpsi hanya membentuk satu lapis atau monolayer. Yang kedua yaitu BET.
BET merupakan absorpsi yang terjadi tidak hanya pada satu lapisan, tetapi banyak lapisan. Kemudian ada rumus dari isotem Brownell-Nitz. Dengan rumus Y sama dengan X per M sama dengan K dikali P sama dengan log K plus 1 per N log P, di mana log K merupakan perpotongan dengan ordinat, 1 per N merupakan kemiringan garis, Y merupakan massa dari gas, X merupakan absorben per unit massa, M merupakan absorben, K dan N merupakan konstanta. Kemudian untuk mencari isotem Langmuir, menggunakan rumus Y sama dengan IMBP per 1 plus BP, di mana YM merupakan kemiringan, B merupakan perpotongan. Contoh dari isotem Langmuir ini, salah satunya yaitu strychnine dan atropine. Kemudian, BET. BET itu dibagi menjadi 3, yaitu isotem Brennauer, Hammett, dan Teller. Di quote ada gambar tipe-tipe grafik dari jenis absorpsi isotermik. Selanjutnya yaitu absorpsi pada cairan berupa pemucatan warna, kromatografi, dan fenomena pembasahan. Absorpsi pada gas, contohnya menghilangkan bau ruangan seperti masker gas. Pada Langmuir, dapat kita lihat pada grafik terlihat konstan karena adanya panas kondensasi. Sedangkan pada BET terjadi penambahan sehingga terbentuk lapisan kedua. Oke, selanjutnya ada absorpsi dan desorpsi uap air. Absorpsi adalah proses di mana molekul-molekul fluida menyentuh dan melekat pada permukaan padatan. Sedangkan desorpsi adalah kebalikan dari absorpsi, yaitu proses di mana molekul-molekul yang sebelumnya melekat pada permukaan padatan dilepaskan kembali ke dalam fase gas atau cair. Sebagai contohnya, gabah atau pati gandum memiliki sifat higroskopik yang memungkinkannya untuk menyerap atau absorpsi dan melepas atau desorpsi uap air lingkungan, sehingga mencapai kondisi setimbang selama penyimpanan. Adapun contoh lain direpresentasikan seperti di bawah ini. Selanjutnya ada wetting. Wetting dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat permukaan zat padat, termasuk tegangan permukaan dan energi permukaan. Wetting dapat terjadi jika terdapat cairan kontak dengan suatu padatan tergantung dengan keseimbangan daya tarik cairan atau gaya kohesi atau gaya adhesi antara cairan dengan padatan. Dalam ilmu farmasi fisik, berhubungan dengan suspensi. Contoh merkuri diteteskan ke gelas. Gaya kohesi antara merkuri itu lebih besar daripada gaya adhesi antara gelas dengan merkuri. Begitupun sebaliknya, jadi merkuri akan berbentuk sferis sebab merkuri memiliki antarmuka yang tinggi. Kemudian gaya tariknya atau adhesi lebih kecil dari gaya kohesi. Untuk catatan pentingnya, tindakan terpenting bahan pembasah adalah menurunkan sudut kontak antara permukaan dan cairan pembasah. Sudut kontak adalah sudut antara tetesan cairan dan permukaan tempat penyebarannya. Untuk kontak angle 0 derajat itu pembasahan sempurna, sedangkan untuk kontak angle 180 derajat itu pembasahan yang tidak signifikan. Pembahasan lebih lanjutnya, sudut kontak antara tetesan air dan permukaan berminyak terjadi ketika cairan yang diaplikasikan air tidak sepenuhnya membasahi permukaan berminyak. Ketika tetes air diletakkan pada permukaan kaca yang sangat bersih, air itu menyebar secara spontan dan tidak ada sudut kontak.
Jika bahan pembasah yang sesuai ditambahkan ke dalam air, larutan akan menyebar secara spontan pada permukaan yang berminyak. Agar zat pembasah dapat berfungsi secara efisien, dengan kata lain, untuk menunjukkan sudut kontak yang rendah, zat pembasah harus mempunyai HLB sekitar 6 hingga 9. Selanjutnya ada busa. Busa adalah struktur yang relatif stabil yang terdiri dari gelembung udara yang tertutup di dalam lapisan tipis cairan. Dispersi gas dalam air distabilkan oleh bahan pembusa. Setiap larutan yang surfaktan menghasilkan busa yang stabil bila dicampur dengan udara. Busa menghilang saat cairan mengalir menjauh dari air es di sekitar gelembung udara, dan film akhirnya runtuh. Busa sistem gas cair dapat ditemui dalam berbagai konteks, seperti dalam industri atau aplikasi laboratorium. Contohnya, penerapannya termasuk dalam produksi bahan kimia, pemrosesan makanan, pengolahan limbah, dan bidang lainnya di mana interaksi antara gas dan cairan memainkan peran penting. Sifat elektrik batas permukaan. Sifat elektrik batas permukaan ini bisa dicek pada zat padat dan juga cair, tapi biasanya lebih banyak digunakan pada cairan. Untuk cairan sendiri itu akan dimasukkan suatu senyawa sehingga partikelnya bisa memiliki muatan karena gugus-gugus ionik yang bisa berupa positif maupun negatif. Next. Lapisan ganda elektrik menurut Nernst. Di sini ada lapisan yang terabsorpsi kuat pada permukaan. Gugus positif dan juga negatifnya itu saling berhimpitan atau padat. Selanjutnya ada lapisan listrik yang dapat bergeser. Di sini lapisan kedua ini gugus positif dan juga negatifnya itu mulai menyebar. Dan terakhir ada daerah netral dengan sedikit gugus negatif dan juga gugus positif. Selanjutnya ada potensial Nernst. Potensial ini berupa potensial pada permukaan dengan muatan yang terjadi karena gugus-gugus yang ada dalam senyawa. Potensial Nernst itu ialah perbedaan antara permukaan yang sebenarnya. Di sini pada bagian A, yaitu gugus senyawa yang bermuatan positif dengan daerah netral antara C dan D. Tolong next. Kemudian ada potensial zeta yang merupakan perbedaan lapisan yang terikat kuat dengan lapisan netral. Daerah antara A dan B itu merupakan lapisan yang terikat kuat, sedangkan daerah netralnya itu antara C dan D. Tolong next. Potensial zeta itu sangat penting untuk menentukan beberapa muatan yang ada di emulsi dan suspensi untuk menentukan sebuah kestabilan. Suspensi yang bagus memiliki zeta potensial yang mendekati 0, sedangkan zeta potensial yang mendekati 100 atau minus 100 memiliki suspensi yang tidak stabil. Sekian presentasi tentang pemaparan materi pertemuan 12 ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.